Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, baik umat GKI Samanhudi maupun para simpatisan dan para pendengar dari orang yang berminat untuk mendengarkan doa pagi GKI Samanhudi. Mari kita awali persekutuan doa pagi GKI Samanhudi pada hari ini, Jumat, tanggal 17 Oktober 2025 ini, dengan kita bersama-sama memuji Tuhan dulu dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 322, ayat yang pertama sampai yang keempat, lagu pendek, Terang Matahari. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Gembira sekali kulihat kembali terang mereka, ya Bapa di surga, yang Bapakku juga hendak ku sembah. Syukur bagi Dia, Gembala setia yang jaga tetap. Anugerahnya jua hariku semua, terang dan gelap. Tenaga dan kuat, kerja yang ku buat, kepunyaannya. Dengan rendah hati hendak ku hormati yang Maha Esa. Mari kita lanjutkan dengan doa terlebih dahulu sebelum membaca Alkitab dan merenungkannya. Mari kita berdoa. Segala hormat, syukur, dan puji Bapa kami hantar ke hadirat Allah yang sudah menyertai kami sampai kami boleh melewati pertengahan bulan Oktober. Hari ini kami memasuki 17 Oktober. Biarlah Roh Kudus tetap bekerja dalam diri kami, sehingga apa yang kami akan baca, apa yang kami akan lihat dan dengar, sungguh boleh meneguhkan perjalanan iman kami dalam Tuhan Yesus Kristus. Bekerjalah baik untuk hamba yang menyampaikan, baik pembacaan maupun renungan, maupun juga untuk semua saudara yang mendengarkannya, ya Bapa. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, tema kita pada hari ini adalah Tuhan mengawasi. Mari kita lihat pembacaan pada pagi ini dari Kejadian pasal 31, yaitu ayat yang ke-43 sampai dengan ayatnya yang pasal 32 ayat yang kedua. Saya bacakan demikian. Kejadian 31 ayat 43 sampai pasal 32 ayat yang kedua. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, anak-anak lelaki ini cucu-cucuku, dan ternak ini ternakku, bahkan semua yang kau lihat di sini adalah milikku. Apakah yang dapat kulakukan sekarang kepada anak-anakku ini dan atau kepada anak-anak yang mereka lahirkan? Sekarang marilah kita mengikat perjanjian antara aku dan engkau, dan hendaklah ada saksi antara aku dan engkau. Jadi Yakub mengambil sebuah batu dan mendirikannya menjadi tugu. Lalu Yakub berkata kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Mereka pun mengambil batu dan membuat timbunan. Kemudian mereka makan di sana dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Samaduta. Sedangkan Yakub
menamainya Galed. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah yang menjadi saksi antara aku dan engkau pada hari ini. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galed. Dan juga Mispa. Sebab katanya, Tuhan kiranya mengawasi antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau menyia-nyiakan anak-anakku, atau jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang bersama kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Laban berkata pula kepada Yakub, inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu ini menjadi saksi bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini untuk mendapatkan engkau. Dan kau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan niat jahat. Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah leluhur mereka, kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya. Yakub kemudian mempersembahkan kurban sembelihan di gunung itu dan mengundang sanak saudaranya makan. Mereka makan dan bermalam di gunung itu. Keesokan harinya pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian Laban pun pulang ke tempat tinggalnya. Yakub melanjutkan perjalanannya. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini tentara Allah." Ia pun menamai tempat itu Mahanaim. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagia saudara dan saya yang bersedia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya, artinya melakukan firman itu dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tema kita bisa saya katakan tadi, Tuhan mengawasi. Dari pembacaan tadi, ayatnya yang ke-49 yang mengatakan, sebab katanya, Tuhan kiranya mengawasi antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Saudara, dalam rangka bulan keluarga, memang saudara ternyata dalam keluarga itu ada banyak saja yang terjadi dengan ketidakharmonisan. Seperti Laban dan Yakub menantunya yang sudah memperistri kedua anaknya yaitu Leah dan Rachel. Karena apa? Karena si A inginnya begini, si B inginnya begitu, ayah inginnya begini, istri inginnya begitu, anak-anak lain lagi ceritanya. Itulah yang terjadi dalam berkeluarga. Ada ketidaksepakatan, ada ketidakharmonisan, ada hal-hal yang memang menyedihkan, saudara. Tapi itulah kehidupan yang harus kita harmonikan. Dan ketahuilah, saudara, bahwa Allah itu mengawasi kita. Walaupun kita berjauhan, Allah itu mengawasi, kata nats kita tadi. Ya, nah apa yang terjadi sebenarnya dalam kehidupan kita dalam bermasyarakat? Sama juga, saudara. Program-program pemerintah dan apa yang diinginkan rakyat kadang-kadang beda. Apa yang rakyat inginkan dengan kesejahteraan, pemerintah pun ingin begitu, tapi ternyata toh ada saja kepentingan-kepentingan pribadi yang terselip dalam program-program itu. Saya berikan contoh misalnya, uang pensiun seumur hidup
untuk anggota DPR misalnya. Waduh, mempensiun seumur hidup lagi. Ya. Dan saudara, ada banyak hal lainnya. Padahal uang pensiun itu diambil dari pajak rakyat. Sedangkan rakyat itulah yang diperas habis-habisan dengan kenaikan pajak terus-menerus sepanjang tahun. Nah, maka saudara, ada banyak ketidakharmonisan dalam masyarakat dan dunia kita. Juga kalau kita boleh hidup di RT RW kita sama juga. Pemerintah daerah sama lagi juga. Ada banyak peraturan-peraturan daerah. Contohnya jalan searah yang tadinya boleh 2 arah menjadi 1 arah sekarang. Wah, jadi kalau harus kembali itu berputar agak cukup jauh. Nah, itulah sebabnya saudara, ada banyak hal yang harus kita terima dengan sukacita, bukan gerundel, bukan panas hati, bahkan marah-marah, tapi dengan sukacita kita hadapi semuanya dengan hati yang lapang. Yakub dan Laban bersedia membuka hatinya untuk lapang dada dalam saling menerima, saling menghormati, saling menghargai, dan juga saling berbagi. Saudara, saksinya pada waktu itu ada tugu yang didirikan, juga ada tumpukan batu-batu yang dikumpulkan oleh keluarga Yakub ini. Nah, saudaraku, itulah yang terjadi dalam kehidupan masa lampau sekali, saudara. Batu-batu itulah yang menjadi saksi bahwa mereka tidak akan saling berbuat jahat, bahkan melewati batu itu. Yakub tidak akan ke Laban kalau dengan maksud jahat. Laban pun tidak akan menemui Yakub kalau dengan ingin maksud jahat. Mereka walaupun berjauhan, Allah itulah yang menjadi saksi. Nah, saudara, saat ini baik Tuhan Yesus, baik Bapa Surgawi tidak melihat kita. Roh Kudus pun, karena itu roh memang tidak dilihat. Tapi mereka bertiga, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetap mengawasi kita manusia ini ciptaannya. Yang terus-menerus ingin mewujudkan tanda kasih Allah sampai pada akhir zaman. Bahwa Allah itu mengasihi manusia ciptaannya. Allah mengasihi seluruh isi bumi ini dengan datangnya Tuhan Yesus untuk mengampuni, mati disalib, menderita akibat dosa manusia, menanggung segala dosa itu. Maka saudara, kita sungguh merasa damai, kita sungguh merasa bahagia, dan damai bahagia ini kita pun boleh dibagikan kepada sanak saudara kita. Tuhan memberkati saudara untuk melakukan itu, karena saudara tidak pernah sendiri. Ya, bersama Immanuel itu Tuhan menyertai. Maka mari saudara, kita boleh mengakhiri renungan pendek kita dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 353. Ya, kita nyanyikan 3 bait saudara dari nyanyian ini. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang sesat, marilah,
Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang sesat, marilah. Waktu serta kesempatan berlalu yang diberi aku dan kau. Nanti gelap kematian membayang, mengancam aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang sesat, marilah. Mari kita datang dalam doa penutup. Bapa Surgawi, kami berterima syukur, terima kasih untuk semua berkat, pimpinan, pertolongan, doa-doa kami yang didengar. Kalau masa Tuhan Yesus ada Bartimeus yang buta di dekat dengan Yerikho itu, yang Tuhan Yesus juga sembuhkan, dapat melihat kembali. Kami pun menghadapi berbagai pergumulan Bapa. Sampai saat ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus memiliki kuasa untuk menolong, menguatkan, meneguhkan iman kami menghadapi perjalanan hidup kami yang tidak mudah dan tidak sederhana. Maka tolong Bapakkan kami, sehingga kami mampu untuk tetap berjalan dalam iman sampai Tuhan Yesus memanggil kami kembali. Terima kasih Bapak, kalau kami mempunyai Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kami. Dan Bapak, pimpin majelis jemaat GKI Samanhudi, majelis jemaat GKI lainnya, juga dengan gereja-gereja lain. Bapak berkati mereka boleh menyatakan kasih Kristus kepada dunia. Pemerintah dan bangsa kami pun Kau berkati ya Bapak. Bapak menolong untuk berbagai program, khususnya RAPBN 2026. Bapak juga boleh menolong untuk sungguh memikirkan tentang rakyat. Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih saja terjadi. Tolonglah Bapak sehingga aparatur negara kami boleh sungguh melakukan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme itu. Bapak mau menolong, meneguhkan, dan melengkapi berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Bapak juga mendengarkan doa-doa kami yang boleh naik kepadamu ya Bapak, khususnya untuk bulan keluarga GKI Samanhudi dan beberapa jemaat-jemaat GKI lainnya melakukan doa bulan keluarga. Bapak juga bersama-sama persiapan Natal bulan depan juga Bapak berkati. Kami pasrah diri, bersandar, totally, sungguh-sungguh ke dalam tangan penyertaan Bapak. Bapak mendengar doa kami, baik kami masing-masing yang datang kepadamu, maupun secara pribadi, maupun bersama-sama. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa. Terima kasih ya Kristus, yang sumber berkat dan kekuatan kami. Amin. Tuhan memberkati saudara dan saya, kini dan selama-lamanya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.